terdiri dari Imamatul Nisa, Wahyudi Rabiatul Umamah, Sakinatul Jannah. dari kelas 7D SMP Nazatul Tulam. 1. Latar belakang. Pada zaman modern seperti sekarang ini, kebanyakan orang menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang hanya dimulai dan diakhiri dengan hukum, permintaan dan penawaran. Tentu saja anggapan ini terlalu mengandalkan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang sangat sederhana. Akan tetapi, menurut salah hukum yang dikenal dengan hukum penawaran dan permintaan memang merupakan bagian yang terpenting dalam pemahaman kita mengenai pasar. Apabila kita membicarakan pasar, tentunya tidak luput dari perdagangan. Perdagangan yang paling sering terjadi adalah perdagangan di pasar. Di dalam perekonomian pasar tentunya ada yang disebut permintaan dan penawaran. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian permintaan dan faktor pendorongan permintaan. 2. Untuk mengetahui permintaan, pengertian, penawaran, dan faktor yang mempengaruhi penawaran. 3. Untuk mengetahui hukum permintaan dan penawaran. 4. Untuk mengetahui jumlah penawaran dan permintaan barang di toko Wiladaya, Kerajaan Jamplong Sampang. Bab 2. Pembahasan. 1. Permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan suatu hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam bentuk tabel. 2. Penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan ke atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Di bawah ini gambar kurva permintaan dan penawaran dengan data yang ada. 2. Penawaran. 3. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. 4. Faktor pendorong permintaan. 1. Perilaku konsumen atau selera konsumen. Saat ini handphone BlackBerry sedang tren dan banyak yang membeli. Tetapi beberapa tahun mendatang mungkin BlackBerry sudah dianggap kuno. 2. Ketersediaan dan harga barang sejenis penggantian dan pelengkap. Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka meses, selai, dan margarin akan turun permintaannya. 3. Dapat atau penghasilan konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang diinginkan. Tetapi jika pendapatnya rendah, maka seseorang makin akan mengirimkan pemakaian barang yang dibelinya agar jarang beli. 4. Perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah. Misalnya seperti BBM atau bensin. 5. Barang atau intensitas kebutuhan konsumen. Ketika flu burung dan flu babi sedang menggila, produk masker pelindung akan sangat laris pada bulan puasa. Permintaan cincau, sirup, es batu, kurma, dan
kerimbunan lainnya. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuat atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaingan dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih bisa penyebabnya pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. 2. Tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar, sehingga harga jual jadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah, sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. 3. Pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. 4. Kesediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang berlari ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan, akhirnya penawaran pun dirugikan.